Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel saya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membicarakan masih hal-hal yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah dan penulisan skripsi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membicarakan bagaimana cara membuat bab 2 ya, bagaimana cara membuat bab 2. Biasanya disebut dengan tinjauan pustaka atau landasan teori atau kajian teori. Masing-masing kampus punya ciri khas tersendiri mengenai penyebutan bab 2-nya. Kita tidak perdebatkan penyebutannya, yang pada intinya pada kesempatan kali ini kita membuat bab 2 yang berhubungan dengan kajian teori atau landasan teori atau tinjauan pustaka. Lalu bagaimana cara membuat bab 2 yang baik dan benar? Ada beragam cara teman-teman sekalian, tapi supaya kita lebih sistematis, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum menyusun bab 2. Yang pertama adalah, bolehkah kita mengcopy dari skripsi orang lain? Bolehkah kita mengcopy dari jurnal orang lain? Bolehkah kita mengcopy dari website, dari internet? Boleh. Selama itu kita satu mencantumkan referensinya dengan jelas, yang kedua tidak lebih plagiasinya dari 20%, dan yang ketiga adalah di parafrase. Kemudian gunakan sebaiknya kutipan yang tidak langsung. Tetapi tentu tidak boleh misalnya bab 2 orang lain kita copy semua, kita pindahkan ke bab 2 kita, itu pun nggak boleh juga ya, tidak boleh seperti itu. Dan itu sudah saya jelaskan di masalah bagian plagiasi, teman-teman silahkan tonton, linknya ada di atas sana, mengenai batasan dan toleransi plagiasi. Kita kembali ke topik kita membicarakan mengenai cara membuat bab 2. Untuk menyusun bab 2, teman-teman jangan dulu panik, sulit, dan lain sebagainya, jangan dulu. Oleh karena itu, maka langkah pertama teman-teman dalam membuat sebuah bab 2 adalah teman-teman pastikan dulu membuat outline-nya. Membuat outline dulu. Outline itu kayak daftar isi. Nah, kita bagi menjadi beberapa sub ya. Misalnya judulnya adalah Manajemen Pemasaran UMKM dengan berbasis media sosial. Misalnya begitu judulnya. Maka teman-teman bagi dulu. Bagian A adalah manajemen pemasaran, bagian B-nya adalah produk UMKM, bagian C-nya adalah media sosial. Bagi dulu seperti itu ya. Jadi pastikan dulu teman-teman bikin outline-nya. Nah, kekeliruan teman-teman adalah langsung nyari teori gitu ya, langsung googling, langsung nyari buku, tetapi outline-nya tidak dibikin. Jadi bikinkan dulu outline-nya supaya kita arah pembicaraan kita di bab 2 itu lebih terfokus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah outline-nya ada, baru kita memilih teori. Apa yang dimaksud dengan memilih teori? Teori dalam hal ini teman-teman tidak hanya dari buku, bisa dari jurnal, bisa hasil penelitian orang, bisa juga regulasi, itu bisa masuk ke tataran teori dalam penulisan skripsi. Misalnya Permendikbud, Permenaker, itu bisa masuk dalam sumber di landasan teori. Atau berita-berita dari media online, selama itu websitenya kredibel, maka kita boleh mengutip dari pendapat di berita online selama kita mencantumkan sumber yang jelas. Jadi teorinya dapat diambil dari situ. Nah, kemudian kita memilih teori. Bagaimana dalam memilih teori? Nah, sedikit saya jelaskan teman-teman, dalam memilih teori itu bukan kita yang mengikut teori, tetapi kita memilih teori yang tepat sesuai dengan pemikiran kita. Walaupun nanti variasi isinya. Misalnya, manajemen pemasaran. Dalam pikiran kita, manajemen pemasaran yang dimaksud dalam penelitian itu seperti apa? Kemudian teman-teman cari teori manajemen pemasaran, ada menurut A, menurut B, menurut C, menurut D. Tapi yang menurut D ini nggak sesuai manajemen pemasaran yang kita maksud, maka itu tidak wajib dimasukkan di bab 2. Jadi kita memilih teori itu yang senada, yang seirama dengan apa yang kita maksud. Bukan kita mengikuti teori yang ada, bukan. Tapi memilihnya itu adalah berdasarkan apa yang kita maksud. Itu bukan gitu yang di teori itu. Kalau bukan berarti jangan, kecuali sebagai bahan perbandingan.
Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kita sudah mendapatkan sumbernya, teman-teman. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita mensubstitusikannya ke dalam outline tadi. Bagaimana caranya? Caranya gampang sekali, teman-teman. Misalnya, teman-teman tadi kita contohkan manajemen pemasaran, begitu ya. Dibikin lagi sub, misalnya pengertian manajemen, begitu. Jenis-jenis manajemen. Pengertian manajemen pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran, tujuan manajemen pemasaran, teknik-teknik manajemen pemasaran. Buat dulu outline-nya seperti itu. Oke, anggap saja sudah. Langkah berikutnya, teman-teman, adalah kita pilih teori yang sudah kita googling, yang sudah kita cari, buku yang sudah kita dapat, kita kumpulkan. Bagaimana caranya? Contoh sederhananya adalah, misalnya satu, pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut A adalah begini, 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 begini. Kita ambil dari sumber orang, kemudian kita cantumkan di bawahnya menggunakan sitasi dengan menggunakan aplikasi Menly misalnya. Nah, apakah harus sama, Pak? Dalam teori sebaiknya teman-teman diparafrase, jangan sama persis, agar kita terhindar dari plagiasi, walaupun ditoleransi 20%. Jadi gimana, Pak? Kita baca buku orang, manajemen menurut A, itu bukan copy paste 100%. Intinya apa? Nah, kemudian teman-teman tulis lagi. Nah, bagusnya seperti apa, Pak? Bagusnya itu teori dulu baru kita tafsirkan. Jadi dalam membuat bab 2 itu teori, kemudian tafsirkan. Teori kita tafsirkan. Kemudian setelah teorinya berkumpul, kemudian kita analisis dengan cara membedakan, dengan cara menganalisis lebih mendalam, mentafsirkan apa perbedaan dari beberapa teori itu. Misalnya, pengertian manajemen pemasaran menurut A, bikin rinciannya. Ya, bagaimana ke bawahnya, Pak? Ke bawahnya teman-teman bisa dilanjutkan. Misalnya, berdasarkan pendapat A tersebut di atas, maka manajemen dapat diartikan sebagai berikut. Begini, 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 menurut kita. Bagaimana, Pak, kalau ada pendapat yang sama atau mirip? Kita di bawah dijelaskan lagi di paragraf ketiga. Selain pendapat di atas, ya, pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh B. Menurut B, manajemen pemasaran merupakan bla 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 isinya. Begitu ya. Kemudian kita tafsirkan lagi, misalnya merujuk pada pendapat A dan B di atas, nampaknya manajemen pemasaran dapat diartikan begini, 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 begini. Itu kalau pendapatnya sama. Nah, kemudian bagaimana, Pak, kalau pendapatnya berbeda? Boleh, bukan boleh lagi, harus. Supaya kita ada perbandingan. Karena nanti kita di bab 4 itu teori yang dipakai triangulasi itu belum tentu yang A. Walaupun menurutnya yang A yang paling cocok. Tetapi bisa jadi temuan penelitian itu lebih merujuk pada teori B. Karena ingat teman-teman, fungsi daripada teori itu adalah untuk bahan triangulasi dan uji kredibilitas nanti di bab 4. Jadi kalau berbeda pendapatnya nggak apa-apa, masukin aja. Misalnya, selain dari pendapat A dan B di atas, nah, C mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai pemasaran. Menurut C, pemasaran itu adalah begini, 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 begini. Nah, begitu ya. Kemudian kita tafsirkan lagi di bawah, bahwa pendapat D ini membedakan pemasaran dengan pendapat si A dan si B. Bedanya adalah di sini, misalnya seperti itu. Nah, kalau ada lagi pendapat yang berbeda, gimana, Pak? Masukkan lagi, teman-teman. Selain ada pendapat A, B, dan C, nah, D ini pendapatnya lebih menyoroti pada aspek ini. Menurut D, manajemen pemasaran yang bagus itu begini, 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 begini. Nah, kemudian ditafsirkan oleh kita. Nah, setelah satu sub selesai, misalnya tadi pengertian manajemen pemasaran, teman-teman ya. Pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D. Nah, bagian akhir adalah kita simpulkan. Merujuk pada pendapat di atas, yang 4 tadi, maka dapat disimpulkan manajemen pemasaran adalah begini, 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 begini. Kalau pengertian. Kalau tujuan manajemen misalnya, tujuan menurut A, tujuan menurut B, tujuan menurut C, tujuan menurut D. Nah, di bagian akhirnya, merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen adalah begini, 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 begini. Nah, kita tafsirkan sendiri di bagian bawah. Oke, selanjutnya, kenapa perlu ada simpulan, Pak, atau tafsiran? Teman-teman sekalian, nanti kalau sidang, yang ditanya itu bukan pendapat orang, tapi pendapat kita. Misalnya, teman-teman diuji nih sama pembimbing. Apa ini maksud dengan manajemen pemasaran? Nah, jawaban kita itu bukan menurut A, menurut B, menurut C, bukan.
Manajemen pemasaran itu begini Pak, begini, begini. Kenapa Anda berpemahaman demikian, kata dosen? Maka Anda menjawab, saya merujuk pada pendapatnya si A, saya merujuknya pada pendapat si B, saya merujuknya pada pendapat si C. Nah, seperti itu. Jadi pastikan setelah sub itu, penjelasan, kemudian kita buatkan simpulannya. Bagaimana Pak kalau terjadi perbedaan? Misalnya, prinsip manajemen, menurut A itu ada 5 prinsip, menurut B ada 6 prinsip, menurut C ada 7 prinsip. Ya kita sampaikan bahwa mengenai prinsip manajemen, menurut A ini berbeda dengan B. Demikian halnya juga C. Si A itu mengatakan prinsip manajemen itu ada 5, si B ada 6, si C ada 7. Nah, disitulah tugas kita menganalisis apa yang membuat pendapat itu berbeda. Kemudian kita menggolongkan pendapat itu kenapa berbeda. Menggolongkan itu maksudnya, si A ini berpendapat 5 prinsip itu misalnya pada dasarnya secara substansi sama aja dengan yang 7 prinsip. Hanya dia yang mengelompokkannya yang berbeda. Teman-teman, jangan memaksakan pendapat itu sama. Jangan, nggak apa-apa berbeda. Misalnya nanti ketika kita membahas bab 4 tentang tujuan manajemen misalnya, ketika kita ke lapangan, kok nggak ada ya teori yang disampaikan oleh narasumber itu kok nggak ada di bab 2? Karena kita hanya mencantumkan pendapat itu aja atau pendapat yang sama-sama aja. Nah, begitu itu yang yang kurang tepat begitu. Oleh karena itu maka kita biasanya pendapatnya dari berbagai sumber. Kecuali kalau dosen meminta, teman-teman, misalnya kalau di pendidikan kami misalnya ada teori belajar. Teori belajarnya mau teori belajar siapa? Kadang dosen mendoktrin harus teori tertentu, ya ikuti aja. Misalnya teori manajemen mau teori si ini gitu ya. Misalnya mau teori manajemennya mau pakai teorinya Terry misalnya. Kita ikuti aja, cari teorinya Terry tentang manajemen. Nah, itu biasanya ada permintaan tertentu dari dosen ya. Nah, kemudian setelah itu apalagi Pak yang paling penting? Yang paling penting yang keempat adalah teman-teman, walaupun penelitiannya kualitatif misalnya, dalam pembahasan itu harus menunjukkan, maksud saya pembahasan di bab 2 itu harus menunjukkan keterukuran teori yang kita pelajari, yang kita sampaikan. Apa maksudnya? Misalnya ada judul penelitian misalnya manajemen kepala sekolah ya berbasis X dalam meningkatkan kinerja guru misalnya. Itu kan misalnya kualitatif ya teman-teman, bukan kuan misalnya. Nah, kemudian nanti jadi pertanyaan, jadi kinerja gurunya gimana? Kan gitu nanti di penelitiannya. Nah, karena di bab 2 kita nggak ngejelasin apa parameter kinerja guru, maka kita tidak bisa menjawab. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan. Banyak teman-teman yang menulis skripsi itu gagal di bab 4 itu karena di bab 2-nya nggak ada. Ketika ditanya, jadi manajemen kepala sekolahnya bagus enggak? Bagus, Pak. Apa parameternya? Nggak ada di bab 2-nya. Walaupun bab 4-nya lengkap, dirinci hasil wawancara, dokumentasi, observasinya lengkap. Tapi karena tidak ada patokan, tidak ada indikator, tidak ada pengukuran manajemennya bagus enggak? Misalnya ciri-ciri manajemen yang efektif. Kalau tadi kinerja guru misalnya, apa sih ciri-ciri guru yang berkinerja baik? Itu harus ada di bab 2, teman-teman. Karena nanti untuk menjelaskan, menjawab pertanyaan di bab 4, setelah diteliti ke lapangan, guru itu kerjanya begini, begitu ya. Dari mana kita tahu bagus atau tidak? Kalau tanpa dibandingkan dengan teori, itulah yang disebut dengan triangulasi atau uji kredibilitas. Nah, disinilah kadang-kadang teman bingung membuat bab 4 itu karena memang tidak ada perbandingan data triangulasi yang disesuaikan dengan bab 2. Jadi begitu bab 4 itu pusing karena salah memilih dalam teori. Jadi yang paling akhir adalah teman-teman pastikan bahwa teori-teori yang kita masukkan di bab 2 itu adalah dapat diukur, menunjukkan indikator, menunjukkan parameter, menunjukkan nilai atau aspek atau apapun istilahnya tentang fokus yang kita bahas di judul. Kalau berbicara kinerja, apa patokan kinerja? Walaupun secara kualitatif. Itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf videonya agak terlalu panjang supaya teman-teman mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.